Ramalan tahun 2025, kalau aku meyakini bahwa akan adanya kebangkitan seorang Satria Piningit dan Ratu Adil, bahwa akhir bulan ini akan diwarnai dengan fenomena meluapnya air laut. Genangan air tersebut akan merendam beberapa wilayah. Fenomena alam lain juga akan adanya kerusuhan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Di tahun 2025 masih banyak orang-orang yang menganut sistem mencari ilmu untuk bisa kaya, baik pesugihan. Tahun 2024 segera paripurna, mengantar perjalanan 1 tahun yang tidak mudah. Banyak yang harus diwaspadai menjelang tutup tahun karena ada pesan alam yang penuh misteri, termasuk suasana tahun depan akan penuh tantangan. Rangkaian bencana alam yang terjadi sepanjang 2024 sesungguhnya bukan tanpa makna. Sebab gejolak semesta adalah cara mengantar zaman perubahan besar sebelum munculnya Satria Piningit yang akan menjadi sang Ratu Adil. Tapi benarkah kedatangan Satria Piningit juga akan ditandai dengan munculnya gejolak politik? Apa yang kemudian harus kita lakukan? Mendekat ke penghujung tahun, fenomena alam tak kunjung mereda. Hujan, banjir, tanah longsor, hingga bencana-bencana alam lain datang silih berganti. Belum lagi kecelakaan hingga kejadian-kejadian besar yang berasal dari darat, laut, dan udara. Semua bencana dan segala fenomena alam itu dalam pandangan Velin Ratu Ayu adalah pertanda munculnya Satria Piningit. Inilah sosok sang Ratu Adil yang sejatinya ditunggu-tunggu karena akan membawa manusia memasuki zaman keemasan. Ramalan tahun 2025, kalau aku meyakini bahwa akan adanya kebangkitan seorang Satria Piningit dan Ratu Adil, karena di tahun penghujung 2024 ini ditandai fenomena alam yang berasal dari unsur laut, darat, dan udara yang posisi pergerakannya ini sangat merata sekali. Datangnya Satria Piningit yang akan menjelma menjadi Ratu Adil sesungguhnya adalah datangnya fase akhir zaman. Kedatangan sosok penting dalam dunia spiritual itu diikuti dengan perubahan era. Salah satunya era teknologi yang saat ini sudah mencapai tingkat paling puncak. Perubahan-perubahan yang menjadi penanda akhir zaman juga diiringi dengan kebangkitan zaman baru. Aku pribadi akan adanya suatu kebangkitan massa di mana akan ada akhir zaman, di mana akan adanya perubahan dalam hal teknologi maupun akan adanya kemunduran zaman dari perilaku manusia. Sebenarnya yang dibilang akhir zaman adalah suatu adanya perubahan zaman, ya, dimana dari masa peralihan zaman teknologi yang modern akan semakin modern.
Fase akhir zaman memang bisa sangat berbahaya karena banyak peristiwa besar yang mengancam keselamatan. Perubahan iklim hingga cuaca ekstrim terjadi bersamaan sehingga menimbulkan salah musim. Dan semua itu merupakan pesan datangnya akhir zaman. Sebuah pesan yang bisa ditafsirkan sebagai peringatan untuk waspada menghadapi segala kemungkinan buruk. Aku bilang tahun 2025 adalah merupakan akhir zaman, di mana akhir zaman ini akan adanya fenomena alam seperti aku bilang dari unsur laut, udara, dan juga darat ya. Akan banyak musibah dan akan banyaknya kejadian fenomenal, bahkan seperti aku bilang sebelumnya akan ada hujan salju yang akan melanda wilayah Indonesia. Dan juga masih dengan lanjutan dari bencana yang sudah aku lihat ya sebelumnya di beberapa bulan sebelum kejadian, bahwa akhir bulan ini akan diwarnai dengan fenomena meluapnya air laut yang akan meluber dan hampir meratakan seluruh wilayah bagian Indonesia, dan genangan air tersebut akan merendam beberapa wilayah ataupun wilayah pedesaan. Dalam pandangan Velin Ratu Ayu, memang akan banyak yang berbahaya di tahun 2025. Tapi benarkah semua fenomena alam yang membahayakan adalah pertanda sudah semakin mendekati gerbang akhir zaman? Tidak hanya bencana alam yang datang membawa banyak malapetaka. Tahun 2025 juga bakal ditandai dengan konflik antar massa. Velin malah melihat kerusuhan diawali dari sebuah kota yang dianggap tentram. Fenomena alam lain juga akan adanya kerusuhan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang dimulai dari konflik keluarga ya. Ini adalah suatu pertanda adanya akhir zaman, akan ada masa peralihan dari zaman ya, akan ada perubahan teknologi di tahun 2025 sampai dengan tahun 2010 ya, akan ada peralihan zaman. Kemudian bagi mereka yang memang memiliki keahlian dalam teknologi, mereka akan mengikuti zaman. Tapi bagi mereka yang memiliki nilai budaya ataupun memiliki leluhur yang terkuat, mereka akan mempertahankan dengan budayanya. Fenomena ilmu gaib ternyata akan semakin nyata di tahun 2025. Velin Ratu Ayu melihatnya secara terang benderang bahwa orang tidak malu-malu lagi mempergunakan ilmu gaib untuk mencapai tujuannya. Demi memiliki kekayaan, orang juga berani terang-terangan mencari peruntungan lewat pesugihan. Padahal cara-cara ini salah karena bersekutu dengan iblis. Gejala masyarakat yang ingin cepat kaya dengan pesugihan juga menjadi pertanda akhir zaman yang akan disusul munculnya Satria Piningit. Di tahun 2025 masih banyak orang-orang yang menganut sistem mencari ilmu untuk bisa kaya, baik pesugihan maupun ilmu orang-orang yang tidak mengenal apa-apa tapi dia berusaha untuk mencari. Hati-hati di tahun 2025 ini tentang yang namanya keilmuan itu, bahwasanya di sini ada iblis yang masih merajai di tahun 2005 dan akan menyesatkan. Dia akan mencari siapa-siapa aja yang akan menjadi pengikutnya. Bahkan iblis ini akan berkedok sebagai malaikat ataupun yang kita sebut kodam.
Terjadinya banyak peristiwa alam yang aneh-aneh dan berbahaya memang menjadi pertanda datangnya Sang Ratu Adil. Bagi bangsa Indonesia, segala kesulitan mulai dari kerusuhan massal, konflik politik, hingga bencana alam diyakini sebagai sinyal datangnya Satria Piningit. Lewat kepekaan batinnya, Felin melihat sosok Satria Piningit mampu menyelamatkan kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan terkait dengan adanya kedatangan seorang Satria Piningit dan Ratu Adil yang akan dimulai nanti setelah akan adanya puncaknya adalah akan ada laut ya, akan ada laut yang meluap, air laut yang meluap tinggi yang akan didasari dari fenomena hampir mirip dengan tsunami ya, mungkin bisa lebih besar atau lebih kecil. Ini akan terjadi di pergantian akhir tahun, campur tangan mereka dan beliau ini yang akan membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan akan menganut sistem untuk meratakan perekonomian masyarakat. Tapi benarkah tahun depan banyak ilmu hitam berkeliaran? Lalu apa yang harus dilakukan agar kebal dari serangan ilmu-ilmu gaib? Tidak hanya bencana alam yang menjadi ancaman, perilaku manusia juga semakin berbahaya. Bukan hanya fenomena mengabaikan hukum, tapi juga menggunakan cara-cara tak terlihat. Menghadapi kehidupan yang kadang dibawa ke ranah metafisika, ada baiknya mempertebal kepekaan batin. Salah satu caranya adalah kembali mengamalkan ilmu-ilmu luhur milik para leluhur. Bahkan kita akan merujuk kepada zaman masa lalu bagi mereka-mereka yang tentunya memiliki kekuatan energi unsur kekuatan leluhur yang paling terkuat. Meski banyak sinyal tidak baik, termasuk maraknya ilmu hitam, tapi ada beberapa orang yang malah mendapat berkah. Dalam hitung-hitungan astrologi Tiongkok, tahun 2025 adalah tahun ular kayu yang memberi hari-hari cerah bagi sejumlah sio. Tapi tetap berhati-hati yang memiliki sio yang energinya berbenturan dengan tahun ular kayu. Selain sio kelinci dan ayam, disarankan untuk meningkatkan kehati-hatian sepanjang tahun 2025. Di sini sio yang beruntung adalah masih di sio ayam, sio kelinci, kemudian juga di sini sio-sio lain, tapi hati-hati untuk sio babi ya. Sio babi ini dan sio monyet itu akan adanya pergeseran dari perekonomian ke depannya. Fenomena alam yang berbahaya ternyata menjadi pengantar datangnya Sang Ratu Adil, Satria Piningit yang akan membawa seluruh kesejahteraan. Tahun depan, dalam pandangan mata batin Felin Ratu Ayu, masih akan banyak yang kurang baik. Tapi semua itu justru menjadi awal kebahagiaan karena terciptanya suasana adil dan makmur. Semoga.